Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaman, nomor induk mahasiswa 112113444 dari kelas C11. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan evaluasi penilaian tengah semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan GNP dan DI. Pengertian GNP dan DI. GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu. DI. DI adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Rumus GNP dan DI. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Sedangkan DI, PI dikurangi pajak langsung. Di sini ada contoh perhitungan GNP dan DI. Contoh kasusnya, diketahui PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar, pendapatan neto luar negeri sebesar 4.955,7 miliar, pajak tidak langsung 8.945,6 miliar, penyusutan 6.557,8 miliar, iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan 5,4 miliar, transfer payment 13 miliar, pajak langsung 12 miliar, konsumsi 100.000 miliar. Di sini akan menghitung mengenai GNP dan DI. Penyelesaian khususnya, GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri sama dengan 130.100,6 miliar ditambah 4.955,7 miliar sama dengan 135.056,3 miliar. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sebesar 119.532,5 miliar dikurangi 12 miliar sama dengan 119.520,5 miliar. Perhitungan ganda GNP. Dalam perhitungan GNP, yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final produksi. Sedangkan barang antara intermediate goods tidak diikutsertakan. Contohnya, GNP akan memasukkan roti, tetapi tidak memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil, tetapi tidak memasukkan baja. Dalam pendekatan arus penghasilan, masalah perhitungan ganda diselesaikan dengan metode nilai tambah. Nilai tambah atau value add merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Perhitungan GNP. Perhitungan GNP dengan metode nilai tambah. Ini adalah contohnya. Tahapan produksi, ada gandum, tepung, adonan roti, dan roti. Di kolom yang pertama ada pendapatan penjualan. Kolom kedua biaya bahan atau barang antara. Di kolom ketiga nilai tambah, gaji, laba, dan sebagainya. Hasil dari kolom 3 adalah kolom 1 dikurangi kolom 2. Ini adalah perhitungan GNP. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah kualitas SDM, keadaan alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan, kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Di sini pun ada faktor produksinya, di antara lain tenaga kerja, modal, tanah, keahlian. Pendapatan, upah atau gaji, bunga, sewa, laba. Rumusnya sama dengan GNP sama dengan Bx ditambah I interest ditambah rent atau R ditambah P atau profit. Komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya. Yang pertama, gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Dengan metode nilai tambah, perhitungan ganda atas barang antara yang dibeli perusahaan-perusahaan lain bisa dihindari. Kedua,
pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Contohnya, pajak tak langsung, PPN, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, penyusutan. Penyusutan terhadap barang modal yang terpakai pada tahun tertentu. Contoh perhitungan GNP suatu negara dari sisi penghasilan atau biaya. Di sini bisa dilihat contohnya. Pendekatan pengeluaran. Di kolom pertama ada pelaku ekonomi, di antaranya konsumen, produsen, pemerintah, sektor luar negeri. Di kolom keduanya ada pengeluaran. Konsumsi atau dengan singkatan C, investasi atau dengan I, pengeluaran, pemerintah dengan G, ekspor atau impor dengan X. Rumusnya adalah sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Di sini ada contoh kasus mengenai pendekatan pengeluaran. Contoh kasusnya diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumen, tingkat investasi, pengeluaran pemerintah, nilai ekspor, nilai impor. Di sini akan menghitung besaran pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Kita akan memasukkan rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M sama dengan 125.000 miliar ditambah 150.700 miliar ditambah 130.000 miliar ditambah 250 miliar dikurang 170.500 miliar sama dengan 405.700 miliar ditambah 54.750 miliar dan hasilnya 460.450 miliar. Terima kasih. Itulah mengenai perhitungan GNP dan DI. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.